Perkenalkan, nama saya Jovan Angga Abraham Panjaitan. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan pada saya di TR3 mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dani Ivano Ritonga, SPD MPD. Baiklah, kita akan memulai nomor 1. Identifikasi bentuk-bentuk atau wujud implementasi hidden kurikulum di lingkungan sekolah dan kelas tempat Anda mengajar. Pengertian kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Kurikulum adalah suatu rencana, suatu program yang diharapkan atau tentang kebutuhan yang diperlukan selama studi berlangsung. Kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang tidak terencanakan. Nomor 2, bagaimana ketercapaian tujuan dari implementasi hidden kurikulum tersebut? Ketercapaian tujuan dari implementasi hidden kurikulum tersebut ada keberhasilan juga, karena hidden kurikulum atau pembelajaran yang tak direncanakan kadang membuat hal-hal yang baik datang. Misal anak didik menjadi tahu hal-hal baru dari guru di luar rencana pembelajaran. Nomor 3, apakah keseluruhan perwujudan hidden kurikulum tersebut sudah diimplementasikan atau masih dalam suatu rencana atau cita-cita? Menurut saya, itu masih dalam suatu rencana atau cita-cita karena kebanyakan guru memakai pembelajaran yang memang sudah direncanakan dari awal. Nomor 4, mengapa para ahli kurikulum berbeda pandangan tentang konsep kurikulum? Karena tiap ahli kurikulum itu mempunyai sudut pandang yang selalu berbeda menyikapi tentang kurikulum. Kurikulum sebagai arah pembelajaran tentu sering mengalami perubahan. Di sini juga lah penyebab ahli kurikulum berbeda pandangan tentang konsep kurikulum. 5. Pilih satu SK dengan 2 KD pada mata pelajaran tertentu, kemudian petakan SK dan KD menurut taksonomi Bloom dan memberi tanda checklist. SKL, mengapresiasi karya seni musik. KD yang pertama, mengidentifikasi lagu mancanegara di Asia. KD kedua, menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan lagu mancanegara di Asia. C1, pengetahuan mengidentifikasi di checklist, dan C6, kreasi di checklist menampilkan. Nomor 6, identifikasi SK dan KD menurut klasifikasi atau kognitif afektif dan psikomotorik dengan menuliskan kata kunci pada ranah yang terpilih. Mengidentifikasi ragam musik daerah setempat atau kognitif, menunjukkan sifat apresiatif terhadap keunikan seni musik daerah setempat, afektif, mengaransir secara sederhana lagu daerah setempat atau psikomotorik, menyajikan karya seni musik daerah setempat secara perseorangan dan berkelompok di kelas atau psikomotorik. Nomor 7, diskusikan dalam kelompok rumusan tujuan pembelajaran dan indikator pada SK dan KD tertentu dengan mengacu kepada kata operasional berdasarkan taksonomi pada masing-masing ranah. Kemudian tuliskan dalam kertas plano dan dipresentasikan. Rumusan tujuan tentu sangat penting untuk menyusun rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nomor 8, berdasarkan SK dan KD yang dituliskan atau yang ditugaskan dalam kelompok sebelumnya, rumuskan materi pokok dan uraian materi serta sifat materi. Materi pokok yang diambil yaitu adalah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, uraian materi adalah kiat-kiat atau teknik dasar membaca Al-Quran. Yang terakhir, sifat materi mudah dipahami dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami juga. Lanjut nomor 9, jelaskan bagaimana pentingnya standar isi dalam sebuah kurikulum. Pentingnya standar isi dalam sebuah kurikulum adalah untuk mengembangkan potensi atau bakat dari anak didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan inilah yang fungsinya demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lanjut ke nomor 10, untuk apa standar isi diklasifikasikan pada standar satuan pendidikan, standar mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar? Jawabannya adalah standar isi diklasifikasikan pada standar satuan pendidikan, standar mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Ini bertujuan untuk membuat standar isi ini menjadi tersusun dengan baik, rapi, dan tersusun dengan baik, sehingga tercapailah standar isi yang baik dan berkualitas. 11, rumuskan indikator berdasarkan SK dan KD yang ditugaskan sebelumnya. Inilah dia seperti yang ditampilkan, memahami pengertian Al-Quran dan bukti keotentikannya, kompetensi dasarnya, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli, membuktikan keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemujizatannya, dan sejarahnya, dan yang terakhir menunjukkan perilaku orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Nomor 12, rumuskan materi pokok, uraian materi, dan sifat materi dari SK dan KD tersebut. Rumusan materi pokok, uraian materi, dan sifat materi dari SK dan KD tersebut ialah tentang bagaimana cara supaya kita bisa membaca Al-Quran. Nomor 13, rancanglah struktur perilaku atau peta konsep materi ajar, hierarkilal, prosedural, dan pengelompokan, serta kombinasi. Salah satu langkah dalam proses analisis instruksional adalah mengidentifikasi keterampilan bawahan dan perilaku awal. Langkah ini akan memberikan analisis yang lebih lengkap dari tujuan instruksional. Hal ini dilakukan untuk memutuskan keterampilan mana dan sikap apa yang peserta didik harus sudah miliki sebelum proses pembelajaran. Nomor 14,
Deskripsikan kegunaan mengetahui komponen-komponen kurikulum pada bidang studi sesuai dengan pilihan kelompok. Yang pertama, pada intinya komponen kurikulum terdiri dari 1. Tujuan, 2. Isi dan struktur kurikulum, dan ketiga, strategi pembelajaran atau PBM, proses belajar mengajar, dan juga evaluasi. Nomor 15, menurut saudara bagaimana penerapan dari komponen-komponen kurikulum tersebut dalam pengembangan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan saat ini? Menurut saya penerapan dari komponen-komponen kurikulum tersebut dalam pengembangan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan saat ini adalah sudah baik. Namun tentu pasti masih ada kekurangannya. Namun seiring berjalannya waktu, lambat laun pasti penerapan komponen-komponen tersebut akan menjadi lebih baik. Nomor 16, menurut analisa saudara, kurikulum yang dibangun saat ini termasuk menganut organisasi kurikulum yang mana, kemukakan ciri-cirinya. Menurut analisis saya, kurikulum yang diberlakukan saat ini itu termasuk menganut organisasi kurikulum subjek kurikulum, yang artinya mata pelajaran ialah hasil pengamatan atau pengalaman umat manusia sepanjang masa atau kebudayaan dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia sejak dahulu, lalu disusun secara logis dan sistematis, disederhanakan dan disajikan kepada anak didik sesuai dengan usianya masing-masing. Nomor 17, kemukakan sekurang-kurangnya 3 pendekatan pengembangan kurikulum berserta contoh penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis adalah pendekatan yang sangat praktis, mudah digabungkan dengan pendekatan lain bila diperlukan. 2. Pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis lebih memberikan tempat utama kepada siswa. 3. Pendekatan teknologis. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, tetapi mempunyai perbedaan, yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Nomor 18, jelaskan ciri-ciri pendekatan rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum dan implikasinya dalam pembelajaran. Secara konseptual, Omar Hamalik 2008 menuliskan bahwa pendekatan rekonstruksi sosial adalah pendekatan yang memprioritaskan keterkaitan antara kurikulum sosial masyarakat dan perkembangan ekonomi. Pendekatan pengelolaan kurikulum ini harus bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain menekankan pada isi pembelajaran, juga menekankan proses pendidikan dari pengalaman belajar. Tujuan dari pendekatan sosial adalah menyiapkan peserta didik yang bisa menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang dihadapi masyarakat, yang ternyata adalah melihat kritis terhadap suatu keadaan masyarakat. Nomor 19, pilih dan tentukan satu tema utama berkaitan dengan isu yang berkembang di masyarakat, kemudian jabarkan topik-topik yang akan dibahas dalam diskusi kelompok. Gambarkan topik utama di tengah lingkaran dengan dikelilingi topik-topik lainnya. Topik yang saya ambil adalah mendorong aksi mendesak terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pada tahun 2002, komitmen terhadap isu-isu mulai dari keadilan, ekonomi, dan hak-hak gerakan dan kepemimpinan feminis perlu diterjemahkan ke dalam tindakan. Itu berarti membangun jembatan di antara komunitas dan area masalah seperti iklim. Ini juga berarti melanjutkan model baru dari keterlibatan multi-stakeholder dan multilateralisme feminis, antara lain dengan memanfaatkan kekuatan dan energi para pemimpin muda, sektor korporasi, dan pemerintah nasional yang berdedikasi. Nomor 20, bedakan dalam bentuk tabel antara pendekatan kurikulum subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Yang pertama, kurikulum subjek akademis, yaitu pengembangan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Kurikulum humanistik, pengembangan kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan. Kurikulum rekonstruksi sosial, pengembangan kemampuan memecahkan problema-problema masyarakat. Dan yang keempat, kurikulum teknologis, pengembangan perilaku atau kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan. Nomor 21, jelaskan secara singkat maksud dari masing-masing prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya, kurikulum menjadi tidak bermakna. B. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk melakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. C. Prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Lalu D. Prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan yang menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Dan yang terakhir E. Prinsip efektivitas. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dan perencanaan pendidikan. Lakukanlah kajian terhadap pengembangan kurikulum bidang studi tertentu, kemudian tuliskan secara lengkap dan rinci prinsip-prinsip apa yang terkandung dalamnya.
Kurikulum subjek akademis adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai sampai saat ini karena kurikulum ini cukup praktis, mudah disusun, mudah digabungkan dengan tipe lainnya. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Selebihnya boleh kita lihat di PPT yang sudah disajikan. Nomor 23, setelah Anda melakukan kajian mendasar terhadap kurikulum mata pelajaran tertentu, menurut Anda prinsip-prinsip apa saja yang perlu ditambah atau dikurangi pada kurikulum tersebut? Menurut saya prinsip-prinsip yang harus ditambah adalah prinsip bagaimana kurikulum itu bisa menjadi alat membuat setiap siswa menjadi lebih senang dan bahagia lagi dalam belajar. 24. Menurut pendapat Anda, apakah pengembangan KTSP bidang studi sudah mengacu pada prinsip atau berpusat pada siswa beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan zaman, menyeluruh, berkesinambungan, seimbang antara kepentingan daerah dan nasional, belajar sepanjang hayat? Menurut saya itu sudah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini zaman sekarang sudah menjadi zaman yang modern dan pengembangan KTSP bidang studi yang sudah mengacu pada prinsip-prinsip yang sudah diharapkan itu menjadi alat penunjang supaya perkembangan pembelajaran di Indonesia ini menjadi lebih baik. Nomor 25, kritik dan saran apa saja yang dapat Anda berikan semua penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mata pelajaran tertentu. Kritik saya adalah masih banyak prinsip-prinsip yang masih jauh dari harapan yang diinginkan sehingga ini menghambat tujuan pendidikan. Nomor 26, menurut Anda landasan apa saja mendasari pengembangan kurikulum? Menurut Anda landasan mana saja yang paling tepat untuk pengembangan kurikulum saat ini? Tuliskan alasannya. Menurut saya landasan yang tepat ialah dengan membuat landasan yang praktis, transparan, dan baik sehingga ini yang membuat kurikulum berkembang dengan pesat dan baik. Nomor 27, menurut pendapat Anda, bagaimana implikasi dari landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologis terhadap pembelajaran sekolah tempat Anda bertugas? Menurut saya implikasinya ialah dengan majunya teknologi sekarang membuat pembelajaran di sekolah juga semakin maju dan lebih baik karena teknologi sangat memberi dampak yang baik terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Nomor 28, menurut Anda bagaimana penerapan landasan filosofis kurikulum saat ini? Lakukan observasi secara kelompok, kemudian laporkan dan diskusikan hasilnya di kelas. Menurut saya penerapan landasan filosofis kurikulum saat ini harus lebih baik lagi mengingat setiap peserta didik semakin bertambah rasa pengetahuannya terhadap pendidikan sehingga perlu adanya penguatan terhadap landasan filosofis kurikulum. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Thank you very much and God bless.